Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ihsan dengan NIM B120-229. Ingin menyampaikan hasil rangkuman materi hukum internasional yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum internasional dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Budi Ardianto, SHMH. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Apa itu yurisdiksi? Dilihat dari asal katanya, yurisdiksi atau jurisdiction, menurut Merriam-Webster Dictionary of Law, berasal dari kata dalam bahasa Latin jurisdictio, yang sesungguhnya terdiri atas dua kata, yaitu juris, yang merupakan genitif dari jus, yang berarti hukum, dan dictio dari kata dicere, yang berarti tindakan atau perbuatan mengatakan. Dalam Merriam-Webster Dictionary of Law dijelaskan bahwa yurisdiksi mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Kekuasaan, hak, atau kewenangan untuk menafsirkan, menerapkan, dan menyatakan hukum. 2. Kewenangan pada negara, memerintah, atau membuat peraturan. 3. Batas-batas atau wilayah di mana kewenangan dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Black Law Dictionary disebutkan bahwa yurisdiksi mengandung 4 pengertian, yaitu 1. Kekuasaan umum yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan kewenangan atas orang dan hal-hal yang berada di dalam wilayahnya. 2. Kekuasaan suatu pengadilan untuk memutus suatu kasus atau mengeluarkan keputusan atau dekret. 3. Suatu wilayah geografis di mana kewenangan politik atau kehakiman dapat dilaksanakan. 4. Suatu subdivisi politis atau yudisial di dalam wilayah yang disebutkan di atas. Sementara itu, menurut Ensiklopedia Americana, kata jurisdiction atau yurisdiksi dijelaskan sebagai berikut. Jurisdiction in law, a term for power of authority. It is usually applied to courts and quasi-judicial bodies describing the scope of their right to act. As applied to a state or a nation, the term means the authority to declare and enforce the law. Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yurisdiksi dalam hukum suatu istilah untuk kekuasaan atau kewenangan. Istilah itu biasanya diterapkan pada pengadilan dan pada badan-badan kuasi pengadilan yang menguraikan ruang lingkup hak untuk bertindak dari pengadilan atau badan-badan kuasi pengadilan tersebut. Jika diterapkan pada suatu negara atau suatu bangsa, istilah tersebut berarti kewenangan untuk menyatakan dan memaksakan berlakunya hukum. Hubungan yurisdiksi negara dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, dalam istilah kekuasaan tertinggi itu terkandung 2 makna. Pertama, tidak ada lagi kekuasaan lain yang lebih tinggi darinya. Kedua, tidak ada kekuasaan tandingan terhadapnya atau kekuasaan. Sehingga suatu negara dikatakan berdaulat jika ia tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain. Batas kedaulatan suatu negara adalah kedaulatan negara lain dan hukum. Kedaulatan negara mengandung 2 segi atau aspek, yaitu pertama, aspek ke dalam atau aspek internal, yakni kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala hal yang ada atau terjadi dalam batas-batas wilayah negara itu. Kedua, aspek keluar atau aspek eksternal, yakni kekuasaan tertinggi negara itu untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya dan untuk mengatur segala sesuatu yang meskipun berada atau terjadi di luar wilayahnya, namun ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan negara. Sebuah yurisdiksi negara mengacu pada kompetensi negara untuk mengatur orang dan harta benda di wilayah negaranya berdasarkan hukum nasional. Jenis-jenis yurisdiksi negara. Dari perspektif ini, dapat digolongkan 1. Yurisdiksi legislatif adalah yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu objek yang tidak semata-mata bersifat domestik atau di dalam negeri. 2. Yurisdiksi eksekutif, atau disebut juga yurisdiksi administratif, adalah hak, kekuasaan, atau kewenangan suatu negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan nasionalnya terhadap suatu objek yang tidak semata-mata bersifat domestik. 3. Yurisdiksi yudikatif adalah yurisdiksi suatu negara untuk mengadili pelanggar peraturan perundang-undangannya.
Yurisdiksi ini juga menyangkut kekuatan pengadilan suatu negara untuk memeriksa kasus yang mengandung faktor asing. Dari perspektif objek yang diatur, dapat digolongkan menjadi 4. 1. Yurisdiksi personal, disebut juga jurisdiction impersonal, adalah yurisdiksi suatu negara atas orang atau subjek hukum tertentu. 2. Yurisdiksi kebendaan, disebut juga jurisdiction in rem, adalah yurisdiksi negara untuk mengatur serta menetapkan hukumnya atas suatu benda yang berada di suatu tempat tertentu. 3. Yurisdiksi pidana atau yurisdiksi kriminal, disebut juga criminal jurisdiction, adalah yurisdiksi suatu negara untuk memberlakukan hukum pidananya terhadap suatu tindak pidana tertentu. 4. Yurisdiksi sipil atau yurisdiksi perdata, disebut juga civil jurisdiction, adalah yurisdiksi negara untuk menetapkan hukum perdatanya terhadap suatu peristiwa perdata tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu. Dari perspektif ruang atau tempat, objek yang diaturnya dapat digolongkan 1. Yurisdiksi tutorial atau wilayah, disebut juga territorial jurisdiction, adalah yurisdiksi negara untuk mengatur dan menerapkan hukumnya terhadap objek yang dapat berupa masalah, benda, orang, atau peristiwa yang berada di dalam wilayahnya. Wilayah suatu negara mencakup wilayah darat, laut, maupun udara. Namun terdapat beberapa pengecualian di dalam yurisdiksi ini, seperti 1. Kepala negara atau kepala pemerintah negara asing yang sedang berada di dalam wilayah suatu negara. 2. Kepala dan staf diplomatik dan konsuler negara asing yang sedang menjalankan tugasnya dalam suatu negara. 3. Angkatan bersenjata negara asing yang sedang menjalani tugas atau misi kenegaraan di suatu negara, dan lain-lain. 2. Yurisdiksi kuasi-teritorial atau teritorial semu, disebut juga quasi-territorial jurisdiction, adalah yurisdiksi suatu negara terhadap objek, masalah, orang, benda, peristiwa yang berada di suatu tempat yang sesungguhnya bukan merupakan wilayah negara yang bersangkutan, namun berdekatan atau bersambungan dengan wilayah negara itu. 3. Yurisdiksi ekstrateritorial, disebut juga extraterritorial jurisdiction, adalah yurisdiksi negara terhadap suatu tempat atau daerah yang jauh berada di luar wilayahnya. Misalnya laut lepas atau high seas, ruang udara internasional atau ruang udara bebas, international airspace, wilayah atau area yang statusnya disamakan dengan laut lepas atau ruang udara bebas, misalnya kutub utara dan kutub selatan. 4. Yurisdiksi universal, disebut juga universal jurisdiction, adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh semua negara terhadap suatu hal atau peristiwa tertentu, mengingat kekhasan atau kekhususan hal atau peristiwa tersebut. 5. Yurisdiksi eksklusif, adalah diberikan hak atau kewenangan eksklusif kepada suatu negara tertentu oleh hukum internasional untuk mengeksploitasi atau mengambil manfaat ekonomi suatu area laut tertentu. Yurisdiksi negara dan ekstradisi. Salah satu masalah penting yang berkaitan dengan persoalan yurisdiksi negara dalam hukum internasional adalah masalah ekstradisi atau extradition. Suatu negara tidak dapat begitu saja mengambil atau menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri dari negara mereka ke negara lain. Karena jika dilakukan, maka itu sudah termasuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain, di mana hal itu dilarang oleh hukum internasional. Ekstradisi pun hanya bisa dilakukan dengan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara yang bersangkutan. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah saya rangkum ini adalah yurisdiksi dalam hukum merupakan kekuasaan atau kewenangan yang diterapkan pada pengadilan yang jika diterapkan pada suatu negara, maka berarti kewenangan untuk menyatakan dan memaksakan berlakunya hukum di negara bersangkutan. Yurisdiksi juga berlaku sebagai atribut kedaulatan negara dalam penegakan hukum. Yurisdiksi dalam perspektif pun memiliki banyak golongan. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional adalah masalah ekstradisi. Seorang pelaku kejahatan melarikan diri ke suatu negara dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukum atau hukuman dari negara yang memiliki yurisdiksi, baik atas orangnya maupun perbuatan orang tersebut. Maka di sini berlaku asas par imparem non habet imperium, artinya suatu negara berdaulat dilarang melakukan tindakan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara berdaulat lainnya. Namun, negara yang memiliki yurisdiksi baik atas orang maupun perbuatan orang itu dapat mengajukan permintaan kepada negara tempat orang tersebut berada
untuk menyerahkan orang itu dengan maksud agar orang tersebut dapat diadili. Dalam hal orang tersebut dimaksud berstatus terdakwa atau tersangka. Demikian rangkuman materi saya untuk memenuhi tugas UAS Hukum Internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.